Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah. Masih kita lanjutkan ya perkara wudu. Karena wudu itu separuh dari iman. At-tahuru syatrul iman. Oleh karena itu menjaga wudu merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga iman ya. Posisi iman kalau kita ibaratkan dalam tubuh kita ya, iman itu diibaratkan seperti organ yang sangat penting, yang terpenting gitu ya. Contohnya apa organ yang paling penting dalam tubuh kita? Ya, jantung gitu ya. Nah, kalau jantung itu berhenti bergerak namanya mati. Ya. Nah, untuk itu jantung itu perlu dijaga dengan kuat, dijaga dengan kokoh ya. Penjaganya dalam tubuh kita adalah apa? Tulang, ya kan? Jantung itu dijaga itu oleh tulang-tulang, dan tulang-tulang itu dijaga oleh apa? Daging ya. Daging dijaga oleh kulit. Kulit perlu sensitif ya, maka dikasih bulu-bulu gitu ya. Nah, itu cara Allah menjaga organ yang sangat penting, jantung itu ya. Maka begitu juga ya cara menjaga perkara yang paling penting dalam hidup ini, lebih penting daripada makan ya, lebih penting daripada minum, lebih penting daripada napas. Kalau orang tidak makan resikonya paling mati ya kan. Kalau orang mati karena kelaparan itu tidak akan pernah ditanya di kubur nanti di sana. Woi, kamu mati kenapa? Katanya kamu mati kelaparan ya. Oh, nanti saya siksa. Enggak mungkin. Ya. Orang kurang oksigen ya, mungkin dia resikonya yang terberat hanya mati. Begitu juga seterusnya ya. Tapi kalau orang tidak punya iman, mati juga pasti ya. Ada enggak orang yang tidak beriman lalu tidak mati? Dia pasti mati kan? Mati juga iya, sama-sama mati. Tapi setelah mati bagaimana? Setelah mati itu ya masalah yang berkepanjangan dan tidak akan berakhir gitu ya. Orang yang tidak punya iman mati dalam keadaan kekafiran ya, mati dalam kafir, maka dia akan menderita selama-lamanya ya. Menderita selama-lamanya. Oleh karena itu maka perkara-perkara yang menjaga iman menjadi sangat penting ya. Kita berwudu luar biasa ya, baru wudu fadilahnya luar biasa. Dalam beberapa hadis ya, misalnya hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, man tawaddo'a, siapa yang berwudu ya, ini berwudu ya, wa ahsana wudu'a, dan dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya. Jadi berwudu tapi tidak asal wudu. Berwudu tapi wa ahsana wudu'a, dia menyempurnakan, membaguskan apa? Wudunya. Ini ada dua syarat berarti, pertama berwudu, yang kedua menyempurnakan wudunya. Tsumma qal, kemudian setelah wudu dia berdoa. Doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, doanya menurut hadis Tirmidzi.
Coba ada beberapa hal penting dalam doa itu. Pertama apa? Syahadat, ya kan? Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi. Ya. Kemudian yang kedua adalah permohonan. Permohonan apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin, yaitu permohonan kepada Allah, ya, permohonan kepada Allah tentang taubat. Ya, dia bertobat, memohon, ya, taubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, supaya kita dijadikan tawwabin, orang yang bertaubat. Permohonan kedua Pak, waj'alni minal mutatahhirin, permohonan kepada Allah agar supaya kita diberikan oleh Allah orang yang mutatahhirin, orang yang mensucikan diri, ya. Jadi orang yang bersuci, suci lahir, ya, dan suci batin. Itu permohonan yang luar biasa. Karena ini permohonan yang luar biasa, diawali dengan syahadat, ya, maka janji Allah terhadap orang yang berwudu dengan sempurna juga luar biasa. Yaitu apa? Futihat lahu samaniyata abwabim min abwabil jannah, ya. Futihat lahu, dibukakan baginya samaniyata abwabil jannah, ya. Samaniyah itu apa? Samaniyah berapa? 8 pintu surga, ya. Dan dia masuk terserah dari yang mana yang akan dipilih. Wah, itu ya. Bayangkan ini. Muslim juga meriwayatkan seperti itu. Ya. Maka ini hadis sahih, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala itu lebih pasti daripada terbitnya matahari di esok hari. Ya. Mengapa? Kalau matahari bisa jadi kalau nanti itu kiamat, gitu kan, maka tidak terbit lagi, ya enggak? Ada waktunya. Tapi kalau janji Allah mustahil apabila tidak terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah akan mengingkari daripada janjinya. Sekarang kita yakin apa enggak kalau wudu itu dijanjikan masuk surga, di mana 8 pintu akan dibukakan untuk kita? Yakin apa enggak? Yakin sekali, sangat yakin. Tapi kenapa kita kurang bergairah untuk berwudu gitu ya? Nah, coba kita bandingkan, ya. Allah akan menjanjikan surga dengan 8 pintu memanggil kita, ya, berwudu dengan sempurna. Masih enggak ada yang berwudu tidak sungguh-sungguh, nyuci tangan keplak kepala, ya, oh ini nyuci kepala kok kayak gini, gimana? Ya sempurnakanlah, ya. Ini gerakan-gerakan wudu sangat penting, luar biasa pentingnya. Ya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Wudu, sehingga dengan wudu itu digugurkan dosa-dosa kita di dunia saja sudah digugurkan dosa-dosanya, ya. Kemudian coba sekarang kita ajalah, ya, kita aja sekarang. Apakah pasti setiap wudu kita itu doa habis wudu? Ayo. Sering doanya apa sering tidaknya? Sering tidaknya apa sering doanya? Nah, ini. Jadi ini tanda-tanda
bahwa kita itu belum sempurna meyakini janji Allah itu, ya. Padahal yang mendapatkan fadilah dan janji Allah itu adalah wudu yang sempurna wudunya dan doa itu, ya. Jadi kalau gincengan, ya, hanya wudu tok tapi tidak doa, ibaratnya dua kaki yang ada hanya satu kaki, jalannya dengklek, kira-kira bisa nyelip orang yang berlari dengan dua kaki enggak? Ya enggak, orang dengklek, ya kan? Berarti dua-duanya dipenuhi, wudu dengan sempurna, sehabis wudu berdoa, ya. Dan sebagusnya wudu itu dari rumah. Jadi kalau Anda dari asrama sana sudah wudu ke sini sudah, ya. Itu yang sempurna kalau kita mengambil yang sempurna. Karena apa? Karena akan mencari fadilahnya langkah demi langkah untuk mendapatkan derajat dan diampuni dosa setiap langkahnya. Jadi kita orang yang diberi kesempatan, peluang yang luar biasa ini kok tidak dimanfaatkan, ya, itu orang yang sangat rugi, ya. Misalnya gini, ada katakanlah ya ini presiden yang bagus terhadap rakyatnya, ya, datang ke suatu tempat, kemudian memberikan kesempatan, silakan mumpung saya di sini, kamu rakyat mau minta apa, gitu ya. Itu. Nah, kalau di setiap permintaan akan dipenuhi, kok nggak mau minta gitu ya, kan sayang banget ya kan? Wah, itu hanya makhluk lah ya, permintaan paling permintaan apa gitu ya, nggak bisa semuanya. Yang tidak kuat presiden ya atas nama negara yang nggak dipenuhi. Kalau Allah itu, ya, itu minta apa saja asal yang mungkin, ya. Tidak mungkin tuh kalau ya Allah jadikanlah aku nabi seperti Nabi Muhammad, ya nggak bisa, ya. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah permintaan yang besar-besar, tapi yang mungkin, ya, bagi manusia. Jangan meminta kepada Allah permintaan yang kecil-kecil, ya, permintaannya dunia. Ya Allah, berikanlah aku rumah yang bagus gitu ya, ada dunia, ya. Mintalah yang besar-besar, minta akhirat. Lah, sekarang gampangannya gini ibaratnya, ya. Presiden sudah menawarkan bantuan, ya, kepada kita mintanya yang remeh banget, ya. Oh, Pak Presiden, berikanlah aku WC dari Bleketepe. Ya ngenyek ya namanya kan, ngenyek itu. Ngenyek presiden itu. Minta dibangunkan WC dari Bleketepe. Jangan lupa ada presiden, ya kan. Minta jangan yang kecil-kecil. Dunia itu menurut firman Allah dalam hadis qudsi itu laksana satu sayap nyamuk, ya. Seandainya dunia ada harganya di sisi Allah, maka Allah bersumpah tidak pernah akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air minum, ya. Karena dunia nggak ada harganya di sisi Allah, maka Allah berikan kepada siapa saja. Nah, kalau begitu kita kepada Allah hanya minta dunia, berarti sama aja minta sayap nyamuk, ya. Kepada Allah minta yang hebat-hebat, yang tinggi, minta hidayah, ya. Minta iman, ya, minta disempurnakan imannya. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan sholihan mutaqabbala. Kan gitu ya. Jadi permintaannya hebat-hebat kan gitu. Ya Allah,
Ya Allah, berikan aku motor itu kecil kita. Itu cukup Robbana atina fid dunya hasanah, udah cukup. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua hasanah ya. Oh, motor baik bagi Eko, tak berikan hasanah. Ya, gitu kan. Begitu. Jangan detail-detail. Oh. Ya Allah, Faris kalau tahu, ya Allah, berikan saya istri yang cantik. Amin. Istri yang cantik-cantik. Iya, yang warnanya putih, ya Allah. Yang tingginya sama dengan tinggi saya. Enggak usah detail-detail. Ya. Doa terhadap masalah dunia enggak pernah detail-detail ya. Ya, itulah salah satu contoh doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan tawwabin, orang yang bertaubat kepada Allah ya kan? Luar biasa. Nanti sampai ke masjid ya. Di pintu masjid coba sekarang masuk masjid pakai kaki apa? Kanan. Itu teori apa sudah dipraktekkan? Praktekan. Nah, itu. Ya, saya pernah melihat ya satu orang yang sangat hati-hati ya, tidak saya ceritakan tapi saya melihat ini di Jawa Timur. Orang baru ini ya keluar dari masjid terus balik maning, Pak ada yang ketinggalan ya? Enggak Pak, loh kok anu kesini lagi nyari siapa ya? Enggak Pak, tadi saya keluar dari masjid harusnya kan pakai kaki kiri ya Pak. Saya tadi lupa pakai kaki kanan, mau saya ulangi lagi. Dia masuk lagi, keluar lagi. Wah luar biasa itu. Pernah nggak Anda kayak gitu? Ya, lupa terus balik maning. Nah itu contoh ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kehati-hatian berwudu, menyempurnakan wudu, doa setelah wudu, jangan sampai lupa lagi, insya Allah ya. Insya Allah. Dan niat amal supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya. Salah satunya nanti kalau kita sudah sampai di akhirat ya, 8 pintu memanggil kita ya. Wah, Iko dari pintu sholat manggil sini kok, sini lewat sini kok. Dari pintu puasa manggil dan seterusnya gitu ya. Nah ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kemudahan kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.